Assalamualaikum. Saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tafadhal Idris. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Good morning everyone. Good morning. All is life. Wonderful, excellent, fantastic, alright. Okay, good. Yeah. Perhaps today, we are in a good condition and happy situation. Okay. Before we start study today, please, the leaders yang want to pray first. Siapa silakan memimpin doa pagi hari ini yang bersukarela untuk memimpin doa di pagi hari ini. Silakan. Get ready to pray. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, alhamdulillah ya. Semoga pagi hari ini kita semangat dalam belajar ya. Baik anak-anakku semua ya. Saya akan ngecek ya absensi pada pagi hari ini ya. Apakah di pagi hari ini ada yang tidak berangkat? Ada? Tidak ada. Apa ada? Tidak Nah, coba saya sampel ya di absen ya. Zajilah Nadine hadirah. Satu lagi saya cek. Syahla Aurelia hadirah. Alhamdulillah. Coba kita lihat seragamnya semuanya rapi, bersih dan kompak ya. Lihat kukunya masih ada yang panjang tidak? Oke, untuk semangat pagi pada pagi hari ini saya ingin anak-anak semua, teman-teman semua berdiri ya. Kita mengadakan senam otak. Oke, silakan berdiri. Ya. Biasa senam otaknya itu 25 ya, 25. 1 2 3. 25 25 25 25 25 25. Oke, good ya. Tepuk tangan. Satu lagi ya. Tembak ya. Jempol, tembak jempol, tembak jempol, tembak jempol. Bisa? Terus tembak jempol nih. Tembak jempol, tembak jempol, tembak jempol, tembak jempol, tembak jempol, tembak jempol, tembak jempol. Oke, good. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu kembali. Ya. Who are you? We are the future leaders. Who am I? I am the future leaders. Siapa kita? Kita adalah pemimpin masa depan. Siapa aku? Aku adalah pemimpin masa depan. Oke, good. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, alhamdulillah ya. Pada hari ini mudah-mudahan kita selalu semangat dalam belajar. Nah, belajar itu merupakan kewajiban. Dan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslim. Bahwasanya ilmu itu wajib ya buat kita ya, baik itu muslim dan muslimah. Seluruh manusia itu wajib untuk menuntut ilmu. Baik anak-anakku semuanya ya. Mungkin kita ingin mengulang atau mengingat ya apa yang saya ajarkan pada minggu yang lalu ya,
yaitu tentang apa? Menghindari. Oke, Foni, silakan. Sudah mau bertanya, silakan Foni. What's your opinion about this tema ya, tentang kemarin kita bahas tentang menghindari perilaku menyimpang atau tawuran gitu, bahayanya seperti apa ya dan sejenisnya dan sebagainya ya. Ya, karena perilaku-perilaku tersebut seperti tawuran dan memakai obat-obatan terlarang, selain melanggar norma agama juga melanggar norma sosial dan tidak memiliki dampak positif sama sekali terhadap kehidupan kita, namun hanya akan berdampak buruk seperti mempengaruhi kesehatan mental, mempengaruhi perilaku kita sehari-hari, lalu mempengaruhi perilaku kita dalam kehidupan sosial dan sebagainya. Oke, tepuk tangan buat Kakak Foni. Very good. Oke, itu tadi kita telah mereview mengulang, repeat juga pembelajaran kita di minggu yang lalu. Baik, pada hari ini ya, di pagi yang cerah ini yang insya Allah berikan cahaya ilmu buat kita semua ya. Kita akan belajar tentang dakwah ya, menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah, tabligh ya. Tapi kita juga harus melihat dulu nih ya, yaitu tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Bisa di depan semuanya, anak-anakku semua ya. Yang pertama tentunya kita menganalisis ketentuan ya, khutbah ya, dan tabligh ya, modul ajar kurikulum PAI ya, dan budi pekerti fase F di kelas 11 ini. Yang kedua ya, kita bisa menyusun teks khutbah dengan tema nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin ya. Dan yang ketiga, kita menerapkan ketentuan dakwah, khutbah dan tabligh ya. Dan yang keempat, kita membiasakan sikap ya, menebarkan Islam rahmatan lil alamin ya. Sampai sini bisa dipahami tujuan pembelajaran hari ini? Saya good, very good ya. Baik ya. Untuk memulainya saya membawa pop-up book ya, insya Allah ya, ini bisa menjadikan kita semua ya memahami ya pembelajaran pada pagi hari ini ya. Oke. Nah, ini kita akan memahami yang pertama tentang dakwah ya, definisi dakwah dalam surat Al-Imran ya, ayat 104 ini. Oke, siapa yang ingin membacakan ya definisi dakwah menurut surat Al-Imran ayat 104? Silakan. Oke, Hizma, silakan. Gak apa-apa sambil duduk, silakan bacakan Tauhid dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul 'azim. Subhanallah, Masya Allah ya Kak Izma, luar biasa ya. Baik ya, siapa yang mau mendefinisikan atau menjelaskan dari ayat yang tadi dibacakan oleh Kakak Isma? Ada yang bisa? Kalau nggak bisa nanti ngacung aja, acungkan tangannya, nanti kita lihat di sini ya. Siapa? Ayo, oke, Kakak Syahla, Masya Allah ya. Silakan definisi dakwah. Mau jelasin dulu apa dari sini? Jelasin dulu, silakan, jelaskan. Dakwah, pengertian dari dakwah itu adalah mengajak, memanggil dan juga menyeru untuk hal-hal baik. Terus dalilnya ada di Quran surat Al-Imran ayat 104 yang sudah dibacakan oleh Kakak Ismah tadi. Oke. Good, terima kasih tepuk tangan ya buat Kakak Ismah dan kakak-kakak. Baik, coba saya ingin nih di belakang nih dari fokus Kakak Azel. Coba di sini ada definisi dakwah ya. Coba ditarik ininya. Satu-satu dari mana dulu? Oke, dari sini apa baca? Setiap kegiatan yang mengajak, menyeru dan memanggil orang untuk beriman kepada Allah sesuai dengan ajaran akidah, syariat dan akhlak Islam. Oke, satu lagi. Dengan dalil dan dakwah di antara kamu harus golongan
dari yang munkar dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oke, lagi. Ada berdakwah, yaitu yang pertama dengan cara hikmah, dengan cara mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, dengan cara mujadalah, dengan uswatun hasanah atau dengan cara uswatun hasanah. Terus tujuan dakwah itu beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tepuk tangan buat Azel, luar biasa ya teman membantu untuk memberikan pengertian tentang dakwah. Oke, selanjutnya ya, saya ingin ya di antara teman-teman semua ya, mungkin tadi sudah mendengarkan dari teman-teman ya tentang dakwah. Nah, sekarang siapa lagi yang ingin mencoba untuk membacakan ya sebuah ayat dari surah Al-Jumu'ah ayat 9 ini ya tentang khutbah? Silakan. Silakan Nadim ya, silakan. A'udzu dan basmalah. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Masya Allah ya, tabarakallah. Siapa yang ingin coba menjelaskan ya tarjim terjemahan dari ayat yang telah dibacakan oleh kakak Zazilah tadi? Ada? Oke, Azra, silakan. Boleh langsung baca di sini, boleh. Ini tarik kan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingatkan Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Coba baca ininya. Khutbah dapat juga bermakna memberi peringatan, pembelajaran, atau nasihat dalam kegiatan beribadah orang yang disebut. Oke. Maaf, lagi maaf. Khutbah dapat juga bermakna memberi peringatan, pembelajaran, atau nasihat dalam kegiatan beribadah orang yang disebut-sebut khotib. Ya, orang yang berkhutbah disebut apa? Khotib. Masya Allah ya, luar biasa. Nah, jadi sampai sini sudah paham antara dakwah dan khutbah ya. Satu lagi ya, yaitu tabligh ya. Siapa ingin membacakan tabligh ya? Siapa? Oh, silakan kakak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Oke, apa tarjimnya? Coba dibuka. Terangan tabligh apa dari ayat ini? Bahwa tabligh itu harus dilakukan dengan sopan dan lemah lembut, lalu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, lalu materinya harus mempunyai rujukan yang jelas dan disampaikan dengan sabar dan ikhlas. Oke, bagus. Tepuk tangan ya tadi buat kakak Azra dan kakak Faunia. Nah, coba bacakan lagi definisi tabligh. Tabligh artinya menyampaikan atau memberitahu pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Orang yang melakukan tabligh pada laki-laki disebut mubalik, lalu perempuan disebut mubalighah. Tabligh harus dikemas agar menarik dan tidak membosankan. Oke, terjemahan tadi ayat tadi, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, para rasul yang menyampaikan syariat Allah kepada manusia. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Oke, terima kasih ya, luar biasa. Oke, good, very good. Oke, baik anak-anak semua yang kita lihat di depan di sini ya. Di depan itu ada istilah khutbah ya. Coba ada yang mau baca istilah khutbah apa?
Kita review lagi supaya gak lupa. Apa Wulan, coba sini maju. Coba kamu jelaskan dari poster di depan ini ya. Khutbah, tabligh ya. Apa perbedaan khutbah dan tabligh? Silakan, Wulan, bacakan. Khutbah secara istilah menyampaikan pesan tentang takwa sesuai perintah Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Orang yang khutbah disebut khotib. Tabligh menyampaikan atau memberitahu pesan ceramah secara lisan atau perkata, difokuskan pada pengamalan isi pesan, maka tabligh harus dikemas secara menarik. Oke, apa bedanya coba? Khutbah apa? Kalau khutbah menyampaikan pesan tentang takwa. Ya, terus? Kalau tabligh menyampaikan atau memberitahu pesan ceramah secara lisan atau perkata. Oke, ya. Ada macam-macam khutbah. Coba, Wulan, apa saja macam-macam khutbah? Macam-macam khutbah: khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, khutbah salat kusuf, istiqoh, khutbah wakuf di Arafah 9 Zulhijjah. Oke, good ya. Nah, ini ada kalau khutbah itu ya menyampaikan pesan takwa. Nah, ini contohnya ya khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah salat kusuf ya, khutbah wukuf. Dan kalau tabligh itu menyampaikan pemberitahuan pesan ceramah ya. Pesan ceramahnya apa ya? Difokuskan pada pengamalan isi pesan ya. Makanya tabligh itu harus dikemas secara menarik untuk penyampaian pesannya. Oke, silakan, terima kasih untuk Kakak Wulan ya. Tepuk tangan untuk Kakak Wulan. Nah, di dalam buku ini ya, namanya ini pop up book ya. Saya sudah menampilkan ulama. Nah, ulama itu apa? Pewaris para nabi. Nah, di sini ada yang kenal tidak? Coba nih Kakak Putri. Ada yang kenal nggak? Coba yang kenal tunjuk. Yang kenal siapa? Siapa ini? Buya Yahya, Masya Allah. Coba pengen tahu lagi supaya nggak ngantuk ya. Aziza, ada yang kenal nggak? Ustadz Abdul Somad. Satu lagi deh yang belum saya tanya adalah kakak Nikita. Ada yang kenal nggak ya? Siapa ya? Buya Yahya. Oke, good. Oh, ini tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Nah, ini salah satu nasihat dakwah. Di sini ada dari nasihat dakwahnya Ustadz Buya Yahya ya, seorang ulama ya, yang memang menjadi teladan ya. Nah, ini pesan dakwahnya ya, Masya Allah. Nanti kita akan rangkum, mudah-mudahan kita itu selalu menakrimi, menghormati para pewaris Nabi ya, yaitu para ulama kita, para pendakwah kita. Semoga kita mendapatkan tentunya keberkahan ya dalam setiap langkah kita dalam menuntut ilmu pada para guru-guru kita. Amin ya. Amin. Baik anak-anak semua ya, pada hari ini juga saya akan kita untuk membuat sebuah game ya dalam pembelajaran ini. Game di sini ada yang namanya pertanyaan-pertanyaan ya. Saya buat popcorn cinta, yaitu PAI Lover ya, gimana PAI Lover ya. Di sini ada rasa original ya, dan di sini ada rasa spicy atau pedas ya. Ada ini, ada tulisan 100% halal, Masya Allah ya. Di sini nanti kalian pilih yang suka pedas atau yang suka original ya. Silakan nanti boleh ya, ketua kelasnya maju ke depan ya, atau siapa yang bersukarela untuk berkeliling membagikan popcorn pada teman-temannya. Nanti di dalamnya akan ada pertanyaan yang jangan dibuka dulu ya, pertanyaan itu. Nah, nanti saya akan setelkan video, lalu nanti kalian bisa menjawab ya setelah menonton video yang ada di depan layar ya. Jadi nanti di depan jalan juga ada golden ticket. Ketika golden ticket, saya akan memberikan hadiah ya, ini, yaitu kumpulan cerpen. Nanti akan mendapatkan yang dapat golden ticket akan langsung mendapatkan hadiah kumpulan cerpen ya. Ini karya kita semua ya, siswa-siswa SMA ya, Akmal Sabila. Ya.
Baik, silakan siapa yang bersukarela untuk maju ke depan untuk membagikan PA Pokronnya pada teman-temannya. Ayo. Oke, Vera. Silakan Kakak Vera. Tanyain temennya suka rasa apa ya? Pedas atau spicy or original? Dari mulai Sister Aziza. Karena Sister Vera sudah membantu saya, Sister Vera akan mendapatkan buku mini book ya. Nah, ini untuk iseng-iseng dia selama ya. Baik, siapa yang mendapatkan golden ticket silakan. Orang ada, siapa yang dapat? Wah, ini masih dua. Silakan sana. Wah, masalah ya. Buku ya. Oke, terima kasih Kakak Salah ya. Baik ya, jangan dibuka dulu. Kita lihat cuplikan video ya di depan ya. Nah, kita baca surat An-Nahl ayat 125 sama-sama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Pada dasarnya, setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebagai seorang peserta didik yang beragama Islam, kita juga mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Apalagi Allah memberi predikat kepada kita sebagai khairul ummah. Predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan dengan orang-orang yang gemar berdakwah. Pengertian khutbah taklid dan dakwah hampir sama, yakni menyampaikan pesan kepada orang lain. Lebih rinci mengenai ketiga istilah tersebut dijabarkan sebagai berikut. Pertama, khutbah. Kata ini berasal dari bahasa Arab khotbah yakhtubu khutbatan, yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa dan sholat khusuf, wukuf, serta nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan dalam ibadah. Yang kedua, tabligh. Kata ini berasal dari bahasa Arab balagha yuballighu tablighun, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Yang ketiga, dakwah. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, dan mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain
seseorang atau lebih ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan. Boleh sambil ditulis ya. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi ya. juga aksi sosial yang nyata seperti santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum dan lain sebagainya. Setelah kita memahami definisi khutbah, tabligh dan dakwah, mari kita analisa fungsi dan kedudukan masing-masing. Khutbah sebagaimana dijelaskan di atas merupakan bagian dari aktivitas ibadah. Maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Adapun tabligh merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul, yakni menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Semasa Rasulullah masih hidup, seluruh waktunya dihabiskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Setelah Rasulullah wafat, kebiasaan ini dilanjutkan oleh para sahabat hingga kita pada saat ini. Sedangkan dakwah merupakan salah satu kewajiban umat Islam. Sebagian ulama ada yang menyebut berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. Sebagian yang lain menyatakan bahwa hukum berdakwah adalah fardu ain. Walaupun begitu, Rasulullah tetap selalu menganjurkan agar kita berdakwah dengan kebaikan dan dengan cara-cara yang ma'ruf. Adapun yang menjadi ketentuan khutbah adalah sebagai berikut. Pertama, syarat khatib. Syarat ini meliputi Islam, baligh, berakal sehat dan mengetahui ilmu agama. Yang kedua, rukun khutbah. Rukun ini meliputi membaca hamdalah, membaca syahadatain, membaca sholawat, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, serta berdoa pada khutbah kedua. Yang ketiga, sunnah khutbah. Sunnah ini meliputi pertama, khatib berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu panjang. Yang keempat, khatib menghadap jamaah ketika khutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Serta yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Oke ya. Oke guys ya, tadi kita sudah mendengarkan ya tentang pengertian dan macam-macam khutbah. Saya ingin ya bertanya ya, tadi sudah diberikan kertas ya, kertas popcorn ya. Coba siapa yang ingin menjawab pertanyaan yang terdapat dalam kertas yang tadi kalian ambil? Coba silakan. Oke, good, silakan. Jawab. Soalnya apa? Soalnya ketika melihat kemungkaran, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah berusaha mengajak orang-orang yang mungkar untuk menuju ke jalan Allah dengan menyampaikan pesan-pesannya. Oke, tepuk tangan buat yang salah ya. Oke, baik Kak, yang soleh, yang solehah ya. Hari ini kita akan memecahkan sebuah permasalahan ya. Saya sudah buat 4 permasalahan ya. Kita akan bagi 4 kelompok ya. Jadi kalau misalkan siswanya ada jumlah yang hadir pada hari ini, kita bagikan satu kelompok 3. Bisa 3? Oke, yang satu kelompok 1 bertemu dengan kelompok 1, kelompok 2 bertemu dengan kelompok 2, kelompok 3 bertemu dengan kelompok 3, dan kelompok 4 bertemu dengan kelompok 4. Kita ada 4 kelompok, berarti ya satu kelompok 3 orang. Silakan, saya beri waktu 3 menit untuk kalian memindahkan posisi bergabung dengan kelompoknya. Oke, silakan. Menjadi 4 kelompok. Kita punya 4 kelompok. Di sini ada 4 permasalahan. Ya. Ada 4 masalah ya. Sudah? Yang pertama yaitu bahaya fitnah. Yang kedua ada bahaya gadget. Yang ketiga ada bahaya bullying. Yang keempat ada bahaya tidak bayar hutang. Coba perwakilan kelompok kita sampling ya, supaya ngambil. Terima kasih ya. Baik, saya kasih waktu kalian berdiskusi lalu catat di buku ya. Saya beri waktu ya kalian
15 sampai 20 menit paling lama untuk mendiskusikan dan menyelesaikan permasalahan yang telah diberikan ya. Silakan berdiskusi pada teman-temannya. Ada permasalahan? Ada yang sulit? Silakan ya. Nanti kalian harus presentasikannya terkait dengan permasalahan apa dapatnya kak? Coba menurut kakak gini, tanya ke teman-temannya gimana pendapat tentang hutang aja dulu ya. Sok tanya ke Isma sama ke versinya kakak Azizah. Coba ya tanya sok. Tanya hutang bagaimana menurut pandangan Isma dan pandangan Azizah. Oke, sok tanya cepetan. Nanti ditulis argumentasinya. Baik ya. Banyak sekali ya permasalahan-permasalahan ya yang bisa dihadapi ya oleh kita semua ya dalam konteks kehidupan ya, terutama yang dari tema diberikan. Oke, ya saya kira cukup ya untuk ini diskusinya. Nanti kita presentasikan ya. Presentasikan ya. Sudah 15 menit lebih 2 menit. Berarti berapa? 15 menit lebih 2 menit jadi berapa? 17 menit. Sudah 17 menit ya. Sudah semua? Sudah semua? Sudah. Oke, good ya. Baik, langsung saja kita persilahkan kepada kelompok yang ingin mempresentasikan dulu. Saya beri kesempatan. Siapa yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Nanti perkenalkan nama kelompoknya. Lalu silakan jelaskan apa yang didapat dari permasalahan ini. Silakan. Siapa dulu yang bersukarela? Oke, good. Kelompoknya Kakak Syara, silakan. Di situ yang lain perhatikan ke sini semua. Semuanya ke sini, perhatikan sini semua, ya. Silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami diskusikan tadi. Sebelumnya perkenalkan, saya Syala dan rekan-rekan saya ada Desi dan juga Kiki yang membantu berjalannya kerja kelompok ini dengan baik. Jadi di sini kami dapat berita atau satu teks tentang bahaya fitnah. Tadi kita sudah baca isi teksnya dan juga di sini ada perintah untuk bagaimana dakwah yang harus dilakukannya. Jadi menurut hasil diskusi kelompok kami, bahwasanya dakwah yang harus dilakukan oleh pelaku pemfitnahan itu adalah memberitahukan orang-orang dengan tidak adanya barang bukti atas fitnahan yang dituju kepada sang pelaku. Jadi dia memberitahukan bahwasanya dia sama sekali tidak melakukan pencurian yang dituduh oleh teman-temannya. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali ada yang ditanyakan dulu dong teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Saya ingin bertanya, apa dampak negatif dari melakukan fitnah? Sebelumnya ada di kitab kita, kitab Al-Quran, itu ada awal fitnah itu asyaddu minal qatl, bahwasanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi fitnah itu selain berdampak buruk jangka pendek kepada si yang dituduh, namun juga dia berdampak buruk juga di jangka panjangnya bagi yang penuduh pemfitnahnya ini. Jadi pemfitnahnya ini tuh bisa juga menggampangkan adanya fitnah, sehingga dia tuh ada backingan, ada buat menjaga image menjadi orang yang baik seperti itu. Jadi fitnah itu sangat buruk teman-teman, jangan dilakukan. Oke, good ya. Terima kasih ya. Tepuk tangan buat kelompok Syara. Baik ya. Sampailah kita di penghujung kelas pada pagi hari ini, tapi sebelum kita akhiri ya, ada LKPD ya yang harus kalian kerjakan ya. Nanti kalian kerjakan ini ya, personal ya. Lalu dikumpulkan ya, sebelum saya tutup kita juga harus mengerjakan LKPD terlebih dahulu ya. Silakan ya, kerjakan LKPD-nya.
bantu diumumkan, silakan diumumkan seadanya. Ya. Sudah semua ya. Oke. Tibalah di penghujung akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Masih semangat? Masih. Cek semangatnya, tepuk semangat. Baik, kita akan merefleksi pagi hari ini apa yang kita dapatkan, hikmah apa yang kita dapatkan dalam pembelajaran kita pada pagi ini tentang khutbah dan tabligh ya. Apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini? Silakan siapa yang ingin membantu saya untuk menyampaikan refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, silakan Kakak Salah. Jadi pagi hari ini kita udah membahas 3, yaitu ada tabligh, khutbah dan dakwah. Dibanding khutbah dan tabligh, dakwah itu cakupannya lebih luas. Terus juga dakwah tidak mesti berbicara dan berceramah, kami melakukan perbuatan atau mengajak orang-orang yang kita beri ceramah tersebut untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Terus tabligh, khutbah dan dakwah sama-sama berasal dari bahasa Arab. Oke, terima kasih buat saya yang telah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Tabligh ya, dakwah dan khutbah ya. Ini harus kita pahami bersama dalam istilah khutbah ya, menyampaikan pesan takwa ya. Tabligh menyampaikan atau memberitahu pesan ceramah ya. Pesannya harus menarik ya, harus menarik dan mudah dipahami ya. Dan macam-macam tabligh ya, sudah kita belajar juga ya. Banyak macam-macam khutbah juga ya, ada khutbah Jumat ya, khutbah Idul Fitri dan lain sebagainya. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Bisa. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Insyaallah ya, bisa semua ya. Semoga Allah memberkahi ya, memberikan ilmu di pagi hari yang cerah ini kepada kita semua anak-anak yang soleh. Amin. Ya Rabbal alamin. Sebelum tutup kita pembelajaran pada pagi ini, minggu depan ya kita akan membahas tentang apa? Meneladani jejak langkah ulama di Indonesia yang mendunia. Meneladani jejak langkah yang para ulama yang mendunia ya. Minggu depan kita akan bahas ya itu ya. Mohon sebelum nanti ya kita belajar, kakak di asrama bisa sambil membaca bukunya ya. Dibaca bukunya ya, bab 5 ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Dan kita tutup kegiatan pagi hari ini dengan membaca doa setelah belajar. Ya silakan yang bersukarela untuk memimpin doa setelah belajar. Betul. Get ready to pray. After we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma'alamtani wa durayati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.